Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Sylvia, NPM 1917 051010, Prodi S1 Ilmu Komputer, jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai rangkaian kombinasional mata kuliah pengantar sistem digital. Pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu rangkaian kombinasional. Jadi, rangkaian kombinasional adalah rangkaian yang outputnya dipengaruhi oleh inputannya. Rangkaian ini melakukan operasi yang ditentukan secara logika dengan fungsi boolean. Untuk jenis-jenis rangkaian kombinasional itu sendiri ada 4, yaitu rangkaian encoder, decoder, multiplexer, dan demultiplexer. Yang pertama, rangkaian encoder. Rangkaian encoder adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengubah sinyal diskrit menjadi kode biner. Banyak digunakan untuk kompresi atau memperkecil data. Untuk rumus dari rangkaian encoder itu sendiri adalah 2 pangkat n to n, di mana n adalah banyak inputannya, sehingga mengakibatkan jumlah input pada rangkaian encoder selalu lebih dari jumlah outputnya. Ini adalah contoh dari rangkaian encoder yang memiliki 4 inputan dan menghasilkan 2 output, dan ini implementasinya dalam rangkaian digital logika atau gerbang logika. Nah, yang kedua ada rangkaian decoder. Rangkaian decoder itu merupakan kebalikan dari rangkaian encoder. Jadi, rangkaian decoder itu adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengubah kode biner menjadi sinyal diskrit. Untuk rumusnya, dia n to 2 pangkat n. Sehingga rangkaian decoder itu jumlah inputnya selalu lebih kecil daripada jumlah outputnya. Dan ini adalah contoh dari rangkaian decoder yang memiliki 2 input menghasilkan 4 output. Dapat kita lihat pada tabel kebenarannya. Dan implementasinya pada gerbang logika. Selanjutnya ada rangkaian multiplexer. Rangkaian multiplexer atau yang sering disebut dengan MUX adalah rangkaian yang menerima beberapa input lalu menyeleksinya untuk dikeluarkan pada suatu output. Dia memiliki bit select yang berfungsi untuk menyeleksi input dan ditentukan oleh sinyal yang ada di bagian kontrol dalam menyeleksi inputnya. Dan ini adalah contoh rangkaian multiplexer. Ini tabel kebenarannya dan ini contoh gerbang logikanya. Terakhir ada rangkaian demultiplexer. Rangkaian demultiplexer itu kebalikan dari rangkaian multiplexer. Dia disingkat juga dengan demux. Adalah rangkaian yang menerima suatu input dan mendistribusikannya ke beberapa output. Jadi dia memiliki satu inputan, tapi ketika di-outputkan itu menjadi banyak, tidak hanya satu. Nah, sinyal pada bagian input ini disalurkan ke output tergantung pada kendali pada bagian select-nya. Ini contoh gerbang logika dari rangkaian demultiplexer. Lalu selanjutnya, ketika kita dihadapkan pada suatu masalah dan melibatkan rangkaian kombinasional dalam penyelesaiannya, maka ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan. Setelah kita memahami kasusnya, maka kita lakukan penjabaran ide. Itu merupakan langkah yang pertama. Setelah ide dijabarkan, maka kita tentukan akan berapa banyak jumlah variabel input dan output yang kita gunakan nanti. Setelah itu, kita implementasikan ke dalam tabel kebenaran. Lalu, kita sederhanakan menjadi fungsi booleannya. Dan terakhir, baru kita implementasikan ke dalam rangkaian logika kombinasional. Nah, untuk aplikasi rangkaian logika kombinasional itu dapat dilihat pada rangkaian digital logika. Ini adalah beberapa gerbang logika yang menyusun rangkaian digital logika, termasuk rangkaian digital logika kombinasional. Yang pertama ada gerbang logika N. Dia akan bernilai benar ketika kedua inputannya itu benar. Dan ini contoh gambarnya. Gambarnya seperti ini. Untuk gerbang logika OR, dia akan bernilai benar jika terdapat satu saja atau kedua inputannya itu benar.
Ini gambarnya. Dan untuk XOR itu kebalikan dari OR. Dia akan bernilai benar ketika, maksud saya, XOR itu exclusive OR. Dia akan bernilai benar ketika kedua inputannya itu berbeda. NAND. NAND itu gerbang logika kebalikan dari AND, not AND gitu ya. Jadi dia akan bernilai salah ketika semua inputannya itu benar. Untuk NOR kebalikan dari OR. Gambarnya seperti ini. Exclusive NOR seperti ini, dan NOT. NOT itu sama seperti negasi ya konsepnya. Jadi ketika inputnya satu, maka outputnya itu kebalikan dari inputnya itu. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai rangkaian kombinasional. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.